tempat-tempat bersejarah umat terdahulu. Lanjut di cerita ke-7, sumur air Zam-Zam. Sumur ini memiliki kedalaman sekitar 30,5 meter yang terdiri dari lapisan aluvial Wadi Ibrahim, tembus air, dan lapisan batuan keras diorit. Lapisan teratas aluvial Wadi Ibrahim sepanjang 13,5 meter merupakan lapisan pasir yang sangat berpori. Lapisan tengah sepanjang 0,5 meter adalah lapisan tembus air, tempat mata air utama mengalir. Kedalaman 17 meter selanjutnya adalah lapisan batu keras diorit yang umum ditemukan di Jazirah Arab. Bagian atas batuan diorit ini memiliki celah-celah yang juga mengandung air. Sumur ini mampu mengalirkan air dalam kisaran 11 sampai 18,5 liter per detik atau mencapai 660 liter per menit atau 40.000 liter per jam. Celah-celah atau rekahan ini salah satu yang mengeluarkan air cukup banyak. Ada celah yang memanjang ke arah Hajar Aswad dengan panjang 75 cm dengan ketinggian 30 cm. Juga beberapa celah kecil ke arah Safa dan Marwah. Air Zam-Zam ini tidak seperti air mineral yang umum di pasar atau di toko. Air Zam-Zam mengandung elemen-elemen alamiah sebesar 2000 mg per liter. Berbeda dengan air mineral alamiah yang kandungan elemen alamiahnya tidak lebih dari 260 mg per liter. Air yang sudah siap saji yang bertebaran di sekitar Masjidil Haram, dan Masjid Nabawi di Madinah. Siapa saja dapat langsung menggunakannya dalam keadaan dingin dan juga hangat. Lanjut lagi ya ceritanya. Ke-8, pembangunan Ka'bah. Yang Ka'bah sekarang. Ka'bah berdiri di kota Mekah, Saudi Arabia. Ka'bah adalah kiblat seluruh kaum muslimin dunia yang menjadi simbol kesatuan di bawah ikatan tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Ka'bah adalah bangunan pertama di bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Ka'bah, yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Al-Quran Surat Al-Imran. Ka'bah yang megah kini telah melalui beberapa tahap pembangunan dan perbaikan. Pada mulanya pondasi Ka'bah dibangun oleh para malaikat. Selanjutnya Nabi Syed alaihissalam menambahkan batu dan tanah. Pada masa hidup Nabi Nuh alaihissalam, banjir besar menutupi seluruh permukaan bumi sehingga saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail membangun kembali Ka'bah,
Mereka berdua tidak mengetahui letak pembangunan Ka'bah hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin. Ada yang menyebutkan angin itu adalah Al-Hajjuj yang memiliki 2 sayap, sementara kepalanya berbentuk ular. Lalu ular itu membersihkan daerah sekitar Ka'bah sebagai tempat pembangunan pertama. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail melakukan penggalian sampai berhasil meletakkan pondasinya. Rukun-rukunnya dibangun, Hajar Aswad ditempelkan pada salah satu sudutnya. Nih, cerita selanjutnya sayang. Saat usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai 35 tahun, orang-orang Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah karena kondisinya sudah lapuk dimakan zaman. Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi mengawali perobohan pembangunan Ka'bah, lalu diikuti oleh orang-orang lainnya. Setelah perobohan, mereka membangun Ka'bah kembali. Renovasi selanjutnya dilakukan pada masa Abdullah bin Zubair, Abdul Malik bin Marwan, dan kekhalifahan Utsman pada tahun 1040 Hijriah. Demikianlah awal mula pembangunan Ka'bah hingga hari ini. Ka'bah kokoh dan menggetarkan hati setiap orang yang melihatnya. Kaum muslimin dari seluruh dunia senantiasa diingatkan atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghadap Ka'bah. Udah ya, bacanya ya. Bilang apa? Terima kasih Mami udah bacain aku buku. Sayang, bukunya sayang.